Allahu Allahu Allahu. Jamaah yang mulia, itu pengantar kita. Insyaallah kita akan bahas malam hari ini tentang fadilah beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Malam ini lah masuk tanggal 27 kalau di sana ya. Tanggal 27 Zulhijjah, Zulqa'dah, artinya tinggal beberapa hari lagi kita masuk Zulhijjah. Kalau hitungan tidak salah, kalau tidak berubah ya, ini hitungan pastinya kakek ya, dicek lagi di hisabnya dan lihatnya. Kalau tidak salah tanggal 22 Juli, sekarang tanggal 17 ya, besok 18. Nah, tanggal 22 itu sudah tanggal 1 Zulhijjah. Sekarang masih bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah termasuk bulan haram. Pada Zulhijjah, Muharram, ini bulan haram. Bulan haram arti bukan haram Rasulnya, bukan haram dalam Islam itu maknanya bukan cuma larangan yang bersifat dosa ya, tapi haram dalam bahasa Arab itu bisa diartikan hormat, terhormat, mulia. Maka kata hormat itu dari bahasa Arab ya. Jadi bahasa Indonesia menjadi terhormat, hormat, menghormati ya. Itu bahasa Arab asalnya. Artinya hormat. Jadi bulan haram artinya bulan yang mulia, bulan yang dihormati dalam Islam. Di antaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah ya, bulan haram, kita disyariatkan banyak ibadah. Di antaranya ya adalah berpuasa. Itu kita bahas ini, kita akan kutip dari kitab Durratun Nasihin halaman 245. Nah, di kitab itu diterangkan satu hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang fadilah beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa ruwiya 'an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-yawm alladhi ghafara Allahu fihi li Adam alaihi salam awal yaumin min Dzulhijjah." Jadi tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah itu adalah hari di mana Allah menerima taubat, Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Allah ampuni kesalahan beliau ketika beliau di surga. Seluruh halal hanya satu yang tidak boleh, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Maka di status Facebook saya bulan puasa kemarin ada yang salah tafsir juga. Saya buat kalimat singkat, manusia itu kalau seluruhnya halal, sekok diharapkan, sekok itu jadi penasaran. Maksud saya itu sebenarnya ke situ, tapi ada yang memahami makna lain, maka saya terangkan ya di bawahnya ya. Ada yang salah paham. Begitulah tabiat manusia. Seluruhnya halal, siko dilarang, yang siko itu dicari-cari. Dan demikian juga dengan setan yang berupaya untuk menggelincirkan Nabi Adam. Waktu itu digoda dengan segala macam cara, tidak tergoda. Akhirnya godaan itu datang melalui istrinya. Jadi melalui istrinya, karena sayang istri, akhirnya terjadilah itu ya, dimakanlah buah kurdi. Dan beliau langsung sadar ya, langsung sadar, bertobat kepada Allah sembari berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat beliau diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak doa tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari kisah Nabi Adam ini ulama berkesimpulan sumber dosa itu dua. Satu dari hawa nafsu, yang kedua dari hasud, iri dan dengki. Sumber dosa yang pertama ya, karena dorongan nafsu, keinginan ya, nafsu yang ada di diri kita, dan memang ada di diri kita. Kita ini lengkap manusianya, ada nafsu, ada akal ya. Karena dorongan nafsu kadang-kadang kita males ibadah, sungkan ke masjid, sungkan ke mushola, males naik ikut taklim, itu karena nafsu sebenarnya. Nah, kesalahan yang dilakukan karena dorongan nafsu masih ada peluang untuk diampuni dosa itu. Karena biasanya kita nyesal. Itulah orang yang tak sholat, orang yang tak ibadah pasti nyesal. Ngapa aku tak sholat, ngapa aku tak sedekah, ngapa aku tak puasa, ngapa aku tak haji, padahal aku keliling dan kemana-mana.
Ya, tapi ke Mekah tidak datang, kan orang model itu kaya sugih. Seluruh dunia dikelilinginya, tapi tidak ganti tarian hatinya ke Mekah misalnya. Nah, tapi suatu saat dia akan nyesal. Nah, ketika kita menyesal setelah melakukan dosa, itu ciri, itu tanda bahwa maksiat yang kita lakukan tadi, dosa yang kita lakukan tadi sumbernya adalah dorongan nafsu. Ya, dorongan nafsu. Dan bacanya lagi, memang ada di diri kita barang nafsu itu. Ya, dan itu perang batin tiap hari. Nak sholat, nak ke masjid itu perang batin bang. Sembahyang tidak, majelis tidak. Perang batin, bisikan setan, bisikan nafsu, dan bisikan malaikat itu selalu perang di dalam hati kita. Kapan? Kadang kala menang, kadang kala kalah juga. Nah, ketika kita hadir berarti menang. Ya, nafsu kita bisa kita kalah. Nah, kalau nyesal sudah melakukan dosa berarti sumbernya nafsu, dosa maksiat. Dan dosa yang berasal dari nafsu asalnya, dosa ini masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang nyesal, dan menyesal setelah melakukan dosa itu tanda taubat. Ya, tanda taubat. Kalau kita taubat, maka at-taibu minaz dzambi kaman la dzamba lahu, kata Rasul. Orang yang bertaubat dari dosanya, sebesar apapun dosanya, kalau dia taubat, la dzamba lahu. Ya, seperti orang yang tidak ada dosa sedikit pun, bersih niat. Kayaumi waladal ummu, balik seperti bayi. Orang yang taubat itu balik seperti bayi. Tidak ada dosa sedikit pun, sebesar apa dosa dia. Sepenuh langit bumi ini dosa dia, taubat balik baik. Ya, pemutihan. Nah, kalau istilah apa dia itu ya? Wajah itu ya. Samsat itu pemutihan, bersih. Ya, buku baru. Nah, inilah yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam. Itu diampuni oleh Allah. Tapi iblis itu dosanya karena iri dan dengki. Luwat dengan Nabi Adam. Iblis itu pangkatnya banyak. Sudah pernah kita bahas di majelis ini. Ya. Waktu itu kita kutip menjelasnya dari kitab Tafsir Sawi. Iblis itu khazinatul jannah, bendaharawan surga, pernah jadi panglima perang, mimpin malaikat, mengusir Banu Jan dari bumi sebelum bumi dihuni manusia. Gelarnya Al-Abid, ahli ibadah, Az-Zahid, orang yang zuhud. Itu gelar iblis. Seluruh titel yang hebat-hebat pernah disandang oleh iblis. Tiba-tiba setelah pengabdiannya ribuan tahun, ibadahnya, prestasinya ribuan tahun, ya, diciptakan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan, para malaikat termasuk iblis disuruh untuk sujud menghormati Nabi Adam. Iblis tak galak, aba wastakbar, ngut. Nah, kalau jurang musi itu ngut, sedut, tak galak. Gen dan jurang pengemala ya, tak galak. Ngapa tidak galak? Karena dia melihat Nabi Adam baru diciptakan, anak baru kemarin dilahirkan, awak budek, minta hormati dengan aku yang lah tua, senior, pintar. Bukan main ya, dia ingat dengan kelebihan dia, sehingga dia enggan menuruti perintah Allah. Jadi dia itu sombong, ya, iri dengki dengan orang baru, ya kan? Terus apa? Merasa berprestasi, merasa banyak jasa, akhirnya tidak galak mengikuti perintah Allah. Dia berani melanggar perintah Allah, bantah perintah Allah, akhirnya dosanya tak terampuni. Karena dia memang tak nyesal. Iblis itu tak nyesal, Pak ya. Tak nyesal, tak menyadari kesalahannya. Maka sumber dosa kedua, karena nafsu biasanya nyesal, ada peluang untuk diampuni. Kalau dari iri, dengki, luwat dengan orang, ya, kalau luwat itu benar masih salah, apalagi salah. Nah, biasanya tak sadar dengan kesalahan dan sulit untuk diampuni karena tidak sadar, dia tidak merasa salah sehingga tidak taubat. Karena tidak taubat maka tidak diampuni dosa. Makanya, ya, ini sebelum itu tentang kisah Nabi Adam dan iblis yang disukui. Jadi tanggal 1 Zulhijjah Allah ampuni dosa kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Sikok itulah asalnya Nabi Adam. Dan itu memang sudah skenario kan. Jadi tak pacak kita nyalakan Nabi Adam. Memang begitu ceritanya supaya beliau hadir di bumi karena memang tujuan awal beliau diciptakan adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Memang skenario-nya seperti itu. Nah, fadilah puasa di tanggal 1 Zulhijjah. Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla zanbi. Siapa yang puasa tanggal 1 Zulhijjah, maka Allah ampuni segala dosanya. Segala dosa ini perlu saya jelaskan biar tak salah paham. Ya. Imam Syekh Nawawi Al-Badani dalam kitabnya Syarah Tanqihul Qaul menjelaskan
ketika disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya Allah mengampuni dosa dengan amalan-amalan tertentu, misalnya puasa mengampuni dosa, wudu mengampuni dosa. Dosa yang maksud dosa yang bagaimana? Karena dosa itu ada dua macam, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Nah, yang dimaksud diampuni dengan kita puasa di tanggal 1 itu adalah dosa kecil. Ya, bukan dosa besar. Dosa besar tidak terampuni kecuali dengan taubat. Contoh dosa besar zina, ya, mabuk, narkoba, berjudi, ya itu dosa besar kali itu. Tak sholat, tak puasa Ramadan, ya, tak bayar zakat padahal dia orang yang mampu. Nah, itu dosa besar. Tidak dilakukan berarti dosa besar. Dosa besar tidak akan terampuni sebelum taubat dengan taubatan nasuha. Tidak cukup dengan puasa di tanggal 1 itu. Nah, tapi dosa kecil insya Allah sudah terampuni dengan itu wudu, itu sudah terampuni dosa kecil, ya, dengan zikir, dengan sholat, dengan baca la ilaha illallah, ya, dengan termasuk puasa di tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi dosa yang diampuni ini adalah dosa-dosa kecil. Yang kedua, wal yaumul tsani, hari yang kedua, tanggal 2 Dzulhijjah. Istajaballahu du'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil hut. Wa man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallah ta'ala sanatan lam ya'sillaha fi ibadatin tarfata ainin. Tanggal 2 adalah hari Nabi Yunus alaihi salam selamat, ya, keluar dari perut ikan paus setelah sebulan lebih. Ada yang bilang sebulan, ada yang 40 hari, ada yang bilang 60 hari lamanya beliau di dalam perut iwan. Sanggup? Sanggup, ya. Sehari tak sanggup, mati. Kati oksigen dalam itu, busuk, amis, gelap, ya. Tak kati bakso dalam perut iwan, tak kati sate, ya, bertarak di dalam itu, gelap gulita, amis, ya. Tapi alhamdulillah beliau besok selamat. Dan selamatnya beliau, keluarnya beliau Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus itu pada tanggal 2 Dzulhijjah. Maka sunnah puasa pada hari itu, fadilahnya barang siapa puasa pada tanggal 2 Dzulhijjah, maka nilainya, pahalanya, ya, setara dengan ibadah setahun. Dan selama setahun itu tidak pernah maksiat sedikit pun. Torfata ain. Mana torfata ain? Sekejap mata. Artinya walaupun hanya sekejap mata, walaupun hanya sejenak, sebentar, sedetik, tak maksiat walaupun cuma sedetik. Itu saking pangkapnya. Setahun itu full ibadah, tak pernah maksiat sedikit pun. Nah, pahala ibadah setahun tak maksiat sedikit pun tadi didapatkan orang yang puasa tanggal 2 Dzulhijjah. Tapi juga jangan salah paham. Hadis ini perlu saya jelaskan, kamu salah paham. Nyalakan ulah juga. Maksudnya bukan berarti karena nilai sama dengan ibadah setahun berarti boleh libur setahun ibadah. Bukannya itu, ya. Itu salah paham. Ngapu? Aku lah puasa tanggal 2. Ya, berarti setahun ibadah nilainya itu. Maka setahun ke depan aku boleh libur sholat, libur puasa. Bukan itu maksudnya. Ya. Karena kalau mau dinilai jujur, ibadah itu belum sebanding dengan nikmat Allah. Ibadah itu belum seberapa dibandingkan rahmat Allah kepada kita. Ya, masih ingat yang kisah ahli ibadah yang beribadah sampai ratusan tahun? Ada yang bilang 100 tahun, ada yang lebih dari situ. Ya, ternyata ibadah ini belum seberapa ditimbang dengan biji mati cuma sebelah. Masih berat biji mati sebelah. Nah, mana dengan yang sebelahnya lagi? Mana dengan nikmat yang lain? Jadi kalau ibadah kita nanti ditimbang dengan rahmat Allah masih kan? Nah, masih jauh. Jadi tidak usah berhitungan, tidak usah berikinan. Banyak beribadah. Ya. Yang rajin sholat 5 waktu belum ada jaminan masuk surga, apalagi tak sembahyang. Tak sembahyang. Imam masjid tak ngatik jaminan masuk surga. Tak ngatik jaminan. Yang dijamin masuk surga cuma Nabi dan Rasul. Kita belum. Ya, kita belum ada jaminan. Maka jangan puas dengan ibadah kita yang belum seberapa ini. Banyak-banyak. Ya, banyak-banyak. Tanggal 2, tanggal 3 wal yaumul tsalis. Alladzi istajaba Allah doa Zakaria alaihi salam, man shoma dzalikal yaum istajaba Allah doa. Tanggal 3 Dzulhijjah adalah hari di mana Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria itu doa minta keturunan. Nasib beliau ini sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lambat boleh keturunan, ya.
laki bini lah tua, ya, sudah sepuh, belum boleh keturunan. Dan terus beliau sabar menanti rizki dari Allah berupa anak tadi. Beliau terus berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berdoa terus. Jadi kalau ada yang nasibnya seperti Nabi Zakaria, sabar baik. Insyaallah lambat laun boleh keturunan. Ya, doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Alhamdulillah, doa beliau dikabulkan tepat pada tanggal 3 Dzulhijjah. Beliau diberikan informasi bahwa beliau akan memperoleh keturunan, dan keturunannya pun orang yang soleh. Jadi nabi juga, itu Nabi Nabi Yahya. Zakaria, Yahya itu nabi yang 2 beranak, nabi dari Bani Israel. Ini menjadi pelajaran juga untuk kita bahwa sabar menanti rizki Allah tadi. Apapun itu, anak itu rizki, ilmu itu rizki, duit rizki, galu-galu yang kita nikmati itu rizki Allah. Seluruhnya rizki dari mana? Sabar menunggu barang datang. Yang penting sudah ikhtiar. Gawi ikhtiar, ya. Doa pun bagian dari ikhtiar. Lambat laun insyaallah kan. Berkat doa beliau tadi, ketika rizki itu datang, bukan hanya rizki biasa saja, tapi langsung anak yang soleh dapat gelar nabi juga. Ya. Jadi artinya untuk memperoleh anak yang soleh dan soleha, jangan lupa doakan. Sebelum dapat anak, ya doa. Setelah dapat, apalagi doakan terus supaya anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka sering kali saya sampaikan kalau ceramah akikoh, saya pikir mungkin lama barangkali dengar ini kan. Sering kali saya ulang-ulang ngomong dengan anak jangan basi-basi, karena omongan orang tuh, tapi khusus omongan emak itu doa bagi anak. Disebut anak kita nakal niat. Disebut anak kita buyut niat. Ya, maka sebutlah yang bagus, bagus yang baik-baik, karena omongan ayah, ibu, ya, wabil khusus ibu, doanya itu luar biasa mustajab. Omongan biasa lagi mustajab. Tidak usah kan ngomong kok ibu dalam hati dia berotok, tak senang dengan lagu anak, itulah sudah ada hal yang bakal ditemui anaknya. Hati-hati. Jadi sayangnya kita dengan anak, walaupun anak kita lagu tak selagu-lagu, tetap jaga hati, jangan sampai ada rotokan di hati ini. Doakan yang tak bagus, kabul. Dan kita tuh lainnya salah, anak kita tuh lah itu. Jadi tak bagus apapun akhlaknya, tetap doakan yang terbaik, karena kita sayang dengan anak. Kalau dia tak bagus, tubuh tulah masih sebut anak si anu, ya kan? Masih tubuh tulah salah. Jadi sedak setuju dengan anak, ya, tetap bagus cakap, bagus doa, termasuk isi hati kita pun tetap bagus. Karena hati-hati, ini pesan guru kami, Kiai Nawaidin Al-Hafidh. Beliau waktu itu kami masih kuliah, jadi belum beranak, belum nikah, malahnya sudah berjauh-jauh hari berusaha. Hati-hati ngomong dengan anak. Omongan kita ke anak kita itu doa. Walaupun tak diucapkan dalam hati, bila kita sudah doa, bila sudah ada balasan untuk sang anak yang doa. Alhamdulillah, hati ya. Yang ketiga, jadi barang siapa puasa pada tanggal 3 Dzulhijjah, insyaallah Allah kabulkan doanya. Wal yaumur rabi, tanggal 4, al-yaum alladhi wulida fihi Isa alaihi salam, man shoma dzalika al-yaum nafallahu anhu al-basa wal faqra fa kana yaum al-qiyamah ma'as safaratil bararatil kiram. Tanggal 4 Dzulhijjah adalah hari lahir Nabi Isa alaihi salam. Jadi berdasarkan keterangan ini, Nabi Isa bukan tanggal 25 Desember, tapi tanggal 4 Dzulhijjah. Ini dalam keyakinan kita, beda dengan keyakinan saudara kita yang Nasrani. Tidak usah nak beriputan, berdebat, kayak musuhan bela gitu, rusak negara gitu. Cukup kita ketahui fakta ini. Di tanggal 4 hari lahir Nabi Isa alaihi salam. Nah, barang siapa puasa pada tanggal ini, ya, tanggal 4 Dzulhijjah ini, maka nilainya, ya, fadilahnya adalah nafallahu anhu al-ba'sa wal faqra. Allah akan hilangkan dari dirinya kesulitan, kegalauan, kesedihan, kesusahan, kefakiran, kemiskinan, akan Allah jauhkan dari dirinya. Dan pada hari kiamat nanti dia akan bersama dengan as-safarah al-bararah al-kiram, malaikat yang mulia.
malaikat-malaikat yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan keterangan ini juga berarti boleh ulang tahun. Cuma isinya jangan diobrolin. Isinya puasa. Nabi kenapa boleh puasa hari Senin? Zakal yaum wulidtu fi. Karena hari itu kata Rasulullah, hari aku dilahirkan. Jadi Nabi ulang tahun, cuma caranya puasa tiap hari Senin. Rasulullah lahir hari Senin. Maka boleh menurut sebagian ulama berfatwa boleh dalam rangka tahadduts bin nikmah, mensyukuri nikmat Allah, mengingat-ingat nikmat Allah, kita merayakan hari lahir kita. Jadi kalau Rasul tiap usbu, ya, tiap pekan berarti, tiap minggu, tiap hari Senin beliau puasa Senin karena apa? Hari itu beliau dilahirkan. Di samping ada keterangan lain dalam kitab Syarhus Sudur, ngapo Rasul puasa Senin Kemis. Karena hari Senin Kemis itu adalah hari amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah SWT. Hadisnya ada dalam kitab Syarhus Sudur dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tiap Senin Kemis, maka beliau senang ketika amalan dilaporkan ada ibadah puasa di dalamnya. Ya, maka beliau puasa Senin Kemis. Itu ceritanya. Terus tiap hari Jumat amalan kita itu bahas ya. Tiap malam Jumat amalan kita yang masih hidup dilaporkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal di alam sana. Makanya tradisi kita yasinan malam Jumat supaya waktu dilaporkan, wah anakku lagi yasinan. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal itu tahu gawe anak cucu dilaporkan malaikat. Karena mereka hanya pindah alam, bukan mati itu selesai. Mereka cuma pindah alam. Intiqal min darin ila darin, itu makna mati, bukan habis, bukan fana, bukan selesai, bukan intaha, bukan tamat. Mati itu adalah intiqal min darin ila darin, pindah tempat, pindah alam saja. Maka orang yang meninggal dunia pindah alam, mereka hidup di alam barzakh. Dan setiap hari Jumat dalam hadis disebutkan mereka mendapatkan laporan amalan anak cucu. Kalau anak cucu ini beramal ibadah, mereka senang di sana. Alhamdulillah. Apalagi mereka didoakan terus siang malam. Cuma kalau anak cucunya berebutan dari, ya, berebut bantah masalah waris misalnya, maka mereka sedih di alam sana. Jadi, ya. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Ya, jadi tanggal 4 itu hari lahir Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita puasa pada tanggal itu, maka Allah akan jauhkan kita dari kesulitan, kefakiran, kebutuhan, dan di hari kiamat nanti kita akan datang bersama dengan para malaikat. Jadi maksud saya berdasarkan hadis ini berarti boleh ulang tahun, tinggal caranya. Ya, kalau caranya diisi dengan ibadah, ngaji, sedekah, waktu ulang tahun, puasa termasuk boleh. Cuma kalau yang tiup-tiup lilin, ya, nah itu yang namanya tasyabuh, ya, menyerupai amalan orang lain. Dan orang lain itu non muslim. Maka kena hadis Nabi man tasyabbaha biqaumin, bahwa minhum, siapa yang menyerupai amalan suatu kaum, itu termasuk kaum itu. Menyerupai orang Nasrani sama dengan Nasrani. Murtad. Menyerupai orang Yahudi sama dengan orang Yahudi. Makanya dulu pakai topi koboi. Tahu topi koboi? Ya. Dulu menari itu tidak boleh sembarang, ya. Silakan baca dalam kitab Qamus Al-Marbawi. Qamus Marbawi itu qamus bahasa Melayu. Ya, tulisannya Arab tapi bahasanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Nah, tapi meskipun dia kamus, juga ada penjelasan hukum di situ. Ya, jadi di Qamus Marbawi itu ada gambar topi itu haram dipakai karena itu kebiasaan orang Yahudi dulu. Maka dulu sempat ada fatwa pakai topi koboi haram karena menyamai orang Yahudi. Zaman Belanda, pakai sepan ini dulu diharamkan ulama. Karena zaman dulu yang muslim rata-rata bersarung, bersewet. Dulu ya. Maka hukum itu selalu berubah sesuai situasi dan kondisi. Ya, maka orang yang tidak paham ini akhirnya jadi ini ya, agak sulit ya. Zaman dulu sempat di awal diharamkan pakai sepan. Karena yang pakai sepan zaman dulu cuma Belanda Jepang. Ya kan? Nah, akhirnya seiring waktu karena perubahan situasi dan kondisi,
Sepan bukan lagi ciri khas. Zaman dulu ciri khas, cuma orang Belanda pakai sepan. Kati orang Belanda pakai sewet. Ada orang Belanda pakai sewet. Ya kan? Rata-rata yang pakai sewet orang Islam. Karena begitu kontras perbedaannya, maka ulama berfatwa yang pakai sepan haram karena menyerupai orang Belanda. Sekarang apa pakai sepan? Dah haram lagi karena tidak menjadi ciri khas. Bukan lagi ciri khas orang Belanda, seluruh doanya lah pakai sepan. Ibu-ibu yang pakai sepan dari pendek loh. Ketat lagi, nah itu yang dosi. Itu dalam, tapi dipakai luaran, itu yang terjadi. Budak gadis pakai baju budak TK, apa yang terjadi? Melentis. Alhamdulillah misalnya. Ya. Masih ada waktu. Tanggal 5. Bahasa itu neracok ya, kadang pakai apa, kadang apa, itulah aku ngomong. Yang penting nyambung. Wal yaumal khamis, tanggal 5. Al-yawm alladhi wulida fihi Musa alaihi salam, man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq aw min adzabil qabr. Tanggal 5 hari lahir Nabi Musa. Jadi tanggal 5 Zulhijjah hari lahir Nabi Musa alaihi salam. Siapa yang puasa pada tanggal itu, maka ia akan Allah bebaskan, Allah selamatkan dia dari sifat nifaq dan atau azab kubur. Jadi selamat dari dua hal. Selamat dari nifaq dan selamat dari azab kubur. Nifaq itu apa? Nifaq itu perbuatannya, sifatnya, ya. Kalau orangnya disebut munafik. Jadi ada perbedaan istilah. Perbuatannya nifaq, ya, orang pembohong, ya. Bohongnya itu nifaq, ingkar janji itu nifaq. Orang yang pemohong namanya munafik. Orangnya munafik, pelakunya. Perbuatannya kufur. Kufur perbuatannya, orangnya kan? Perbuatannya syirik. Orangnya musyrik. Nah, jangan salah sebut. Ya. Beda. Nifaq. Nah, nifaq ini sifat paling tercela. Ya, penyakit hati yang paling buruk. Fi qulubihim maradun. Nah, itu maksudnya di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit yang dimaksud penyakit apa? Penyakit nifaq. Dan ini paling tercela dalam Islam. Maka di awal-awal Al-Baqarah 5 ayat pertama itu menjelaskan tentang orang mukmin, orang bertakwa, ciri orang takwa. 2 ayat setelahnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim dan seterusnya 2 ayat itu tentang orang kafir. 13 ayat setelahnya dari wa minan nasi may yaqulu amanna billah, 13 ayat berikutnya itu tentang orang munafik. Saking jeleknya orang munafik itu, orang kafir cuma 2 ayat. Orang mukmin cuma 5 ayat. Di awal Al-Baqarah, orang munafik 13 ayat. Nah, banyaknya ayat yang menjelaskan tentang orang munafik itu menjelaskan buruknya, jeleknya kemunafikannya. Ya. Dan diancam. Maka neraka itu ada 7 tingkat. Neraka itu ada 7 tingkat, ya. Yang paling bawah punya siapa? Punya orang munafik. Jadi orang kafir, orang musyrik itu masih di atasnya. Masih lebih ringan, walaupun masuk neraka itu masih agak dingin dikit. Tapi saya angkat tulah namanya api, kan. Nah, neraka yang paling bawah itu untuk orang munafik. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah, di keraknya neraka. Nauzubillah. Maka kalau kita puasa di tanggal berapa tadi? Tanggal 5. Ya, insyaallah Allah bebaskan kita dari kemunafikan itu. Nauzubillah, ya. Mudah-mudahan. Nah, di samping juga berupaya. Ada ciri munafik ini berat, segala pembohong, mudi ke, ngolah ke, ya. Ingkar janji, khianat. Nah, kalau ciri itu ada sudah masuk munafik. Ya. Malas ibadat, malas zikir. Kalaupun zikir, dokat, itu termasuk ciri munafik. Ya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya dikit, orang munafik malas berzikir. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalaupun dia sholatnya malas-malesan. Dia orang munafik juga sholat, tapi males. Jangan tidak baik. Nah, kalau tak sholatnya itulah kafir, murtad. Orang sholat tapi lesu, dungkan, munafik. Jadi berat barang ini. Ya. Maka mohon perlindungan kepada Allah. Semoga Allah hindarkan kita dari sifat yang tercela. Yang keenam, wal yaumus sadis. Al-yaum alladzi fataha Allah Ta'ala li nabiyhi al-khaira
Man shamahu yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzabu abadan. Tanggal 6 Zulhijjah adalah hari di mana Allah bukakan segala pintu kebaikan untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad SAW. Siapa yang puasa pada tanggal 6 Zulhijjah, maka Allah akan pandang dia dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Dan siapapun yang dipandang, dilihat oleh Allah dengan pandangan cinta, kasih sayang, rahmatnya, maka orang itu tidak la yu'adzabu abadan, tidak akan pernah disiksa untuk selamanya. Selama yang dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya. Yang ketujuh, wal yaumul sabiq, tanggal 7 Zulhijjah. Al-yaum alladhi yughlaqu fihi abwaab jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul 'ashr man shamahu khalaqallahu anhu 30 baban min al-'usri wa futiha lahu 30 baban min al-yusri. Tanggal 7 adalah hari ketika hari itu Allah tutup pintu neraka Jahannam. Tidak akan dibuka sampai tanggal 10. Jadi tanggal 7, 8, 9, 10 4 hari itu neraka Jahannam itu ditutup. Dan Allah siapa yang puasa pada tanggal itu, tanggal 7 Zulhijjah, maka Allah akan tutup untuknya 30 pintu kesulitan. Ditutup 30 pintu kesulitan dan dibuka 30 pintu kemudahan untuk orang yang puasa pada tanggal 7 Zulhijjah. Wal yaumul tsamin, tanggal 8, al-yaum alladzi yusamma tarwiyah. Tanggal 8 disebut hari tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah. Man shamahu u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Siapa yang puasa tanggal 8 Zulhijjah atau hari tarwiyah, maka yang tahu pahalanya hanya Allah, saking besar. Ya, hanya Allah yang tahu itu manfaatnya. Wal yaumut tasi, tanggal 9, al yaum alladzi huwa yaum Arafah. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Ya, kalau orang yang haji itu puncak haji, wukuf di Arafah. Ya, tak sah kalau tak wukuf. Ya, di Arafah itu puncaknya haji, intinya haji itu wukuf di Arafah. Nah, ini tanggal 9 itu sunnah berpuasa juga. Man shamahu kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Wa huwa al-yawmul ladzi unzila fihi al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Tanggal 9 ini kalau kita puasa, maka fadilahnya Allah akan ampuni dosa 2 tahun. Setahun dosa yang lalu, setahun dosa yang akan datang. Nah, ini juga perlu saya luruskan, kakek salah paham. Sebelum ada yang salah memahami, aku dului. Kakek Ustadz jadi tanggung jawab dunia akhirat, supaya tidak salah paham didului penjelasan. Kata Syekh Nawawi Al-Bantan dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul menyebutkan maksud hadis ini diampuni dosa yang lalu. Oke lah, kita maklum semua ya. Karena ketika kita taubat, dosa yang lalu bersih, balik nol. Ya, zero lagi. Cuma dosa yang akan datang sudah diampuni, itu mau mana? Kakek paling salah paham. Setahun yang akan datang dosanya sudah diampuni, jadi laju bebas dari maksiat karena sudah diampuni. Nah, maknanya bukan begitu. Ya, makna diampuni dosanya setahun yang akan datang, kata ulama adalah dia dilindungi Allah. Setahun yang akan datang dilindungi Allah, dijaga Allah, ya, sehingga tidak sempat melakukan maksiat tadi, walaupun mungkin sudah di depan mata. Karena dia puasa tanggal 9, dilindungi Allah sehingga maksiat tadi urung, tidak jadi maksiat. Dijaga Allah. Ada halangan sehingga maksiat itu tidak jadi dilakukan. Mungkinlah sudah nak pergi, ya, maksiat nak tempat maksiat, tiba-tiba motornya mogok misalnya kan. Itu halangan yang sebenarnya menyelamatkan kita. Megang HP nak buka situs tak benar misal, tiba-tiba ngetrok baterainya misal, habis paket, habis pulsa, itu ya, atau apalah halangan. Itu cara Allah nak menyelamatkan gitu. Maka ketika ada kejadian yang tak enak, ya, itu hakikatnya kita yakin ada hikmah. Ya, ada hikmah. Barangkali ya, ngapa kita orang berangkat, mungkin kalau jadi mungkin bakal kecelakaan. Ya. Jadi yakin ada hikmahnya. Jadi mana diampuni dosa setahun yang akan datang, Allah lindungi orang itu kalau puasa tanggal 9 Zulhijjah, sehingga setahun ke depan Allah jaga dia sehingga lebih banyak ibadahnya daripada maksiat. Ya. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 9 sunnah puasa. Sunnah puasa. Ya, tapi lebih ditekankan kalau baca tanggal 8, tanggal 9 itu jangan tidak.
Ya, habis mepet tanggal 9 jadilah. Ya, kalau nak dari tanggal 1 mungkin agak berat. Karena puasa sunnah yang saya rasakan lebih berat daripada puasa wajib. Ngapa? Kati rewang, kati. Kalau puasa wajib seluruh orang, dikit yang tak puasa, ya kan? Yang tak semekok tu lah yang tak puasa, ya kan? Nah, kalau sunnah ini nak kuat iman bang, ya? Nak kuat iman dia, karena dewa masing-masing pada dua, ya? Jadi berat. Kalaupun tak sanggup 9 hari tadi, minimal 2 hari. Ini sangat ditekankan 2 hari. 8 sama 9. Mepetnya tidak sanggup tanggal 9. Itu kalau baca jangan tidak. Walaupun itu tantangannya berat, hari puasa. Tak ketupat, masa opor, ya kan? Ya, berat itu tantangannya nak puasa hari itu. Tapi al-ajru bi qadri ta'am. Balasan, pahala itu tergantung tingkat kesulitan.